Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita buka perkuliahan pada hari ini tanggal 25 Februari 2021, kami mohon untuk teman-teman yang videonya meninggal dunia atau videonya mati, belum aktif, kami mohon untuk diaktifkan. Dan mic semuanya dimatikan kecuali host ataupun pemateri. Seperti itu. Nah, ternyata banyak yang belum mandi ya. Yang lain kami mohon untuk mengaktifkan video ya. Biar saya kenal jenengan atau saya minimal bisa memandang wajah jenengan semuanya. Baik, kita buka perkuliahan pada kesempatan kali ini tanggal 25. Kita buka dengan bacaan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan perkuliahan hari ini sampai akhir nanti lancar dan tentunya bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, akan kami sampaikan untuk pembukaan yang pertama kali. Tentunya yang pertama adalah kontrak kuliah ya. Kontrak kuliah, dan perlu saya sampaikan untuk hari ini sebenarnya kita dituntut untuk menggunakan LMS, Learning Management System, yang telah dibuat oleh kampus Unisba Kediri. Mohon mic-nya dimatikan. Tapi untuk Learning Management System yang dibuat oleh kampus sampai hari ini belum bisa digunakan. Daripada kita menunggu lama, artinya LMS Learning Management System aplikasi yang dibuat oleh kampus itu belum bisa kita gunakan, maka kita gunakan Zoom ya seperti biasa. Dan memang ada tujuan bagus untuk mensetarakan semua aplikasi kuliah daring menggunakan LMS, Learning Management System. Mungkin jenengan sudah disampaikan oleh dosen walinya ya, terkait dengan Learning Management System. Untuk kontrak kuliah, monggo nanti kita kuliah menggunakan WA, untuk sementara ya, kita nunggu aplikasi normal atau bisa digunakan dari kampus ya. Kita menggunakan WA, Classroom atau Google Classroom ya, atau Edmodo, atau kita menggunakan Zoom seperti ini. Kalau kita menggunakan Zoom seperti ini justru malah enak, karena apa? Ada komunikasi secara langsung, walaupun toh lewat Zoom ya, lewat jaringan secara daring, tapi kan otomatis saya bisa melihat wajah jenengan seperti itu. Baik, langsung kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan hukum Islam. Nah, ini nama saya adalah Huzaimah Al-Ansori. Ini ya, nama saya saya dosen tetap di Fakultas Hukum Unisba Kediri mulai tahun 2015 sampai sekarang, menjadi dosen di Fakultas Hukum Unisba. Selain itu, saya juga sebagai kuasa hukum ataupun penasihat hukum, lawyer ya tentunya. Untuk yang pertama, hukum Islam ini di mana-mana selalu tampil. Hukum
hukum Islam ini termasuk menjadi mata kuliah wajib sebenarnya. Karena apa? Di setiap fakultas hukum, bahkan semua fakultas hukum, walaupun toh perguruan tinggi umum, maka harus disisipi yang namanya mata kuliah hukum Islam. Kenapa hukum Islam ini diterapkan atau dipakai atau menjadi kurikulum wajib di setiap fakultas hukum, padahal fakultas perguruan tinggi tersebut itu misalkan umum? Karena yang namanya hukum Islam ini lebih hadir atau lebih dulu daripada hukum positif yang ada di negara kita. Karena apa? Sebelum Belanda masuk ke negara kita, sebenarnya bangsa negara Republik Indonesia kita ini sudah mengamalkan, sudah menerapkan yang namanya hukum Islam. Walaupun toh pada waktu itu belum terkodifikasi atau belum dipositifkan oleh suatu negara. Tapi hukum Islam ini sudah ada sebelum Belanda masuk ke negara kita. Kita tahu bahwa negara Belanda masuk ke negara kita itu tahun 1882. Ya tahu, 1882. Jadi jauh sebelum Belanda, orang-orang Indonesia itu sudah mengamalkan hukum Islam terkait dengan muamalah, terkait dengan masalah fikih ibadah, terkait dengan syarat-syarat wudu, tata cara sholat, zakat, kemudian hibah, wakaf, itu semua adalah hukum Islam. Makanya jenengan jangan heran, jangan menganggap asing terkait dengan hukum Islam. Secara tidak langsung jenengan yang beragama Islam itu sudah mengamalkan yang namanya hukum Islam. Sudah mengamalkan hukum Islam. Itu bagi yang beragama Islam. Termasuk jenengan wudu. Syarat sholat adalah wudu. Kemudian zakat. Jenengan tentunya pernah yang beragama Islam membayar zakat fitrah kan? Atau zakat mal, atau zakat buah-buahan, zakat biji-bijian, dan sebagainya. Itu semuanya sudah dilakukan oleh jenengan. Walaupun toh tidak secara keseluruhan. Apa sebabnya hukum Islam ada di dalam kurikulum fakultas hukum? Ini alasannya, karena alasan sejarah zaman Belanda. Di zaman Belanda juga hukum Islam tidak dihilangkan ya, tidak dieliminasi, tetap dipakai sampai sekarang. Karena alasan penduduk 90% Indonesia ini beragama Islam. Karena alasan yuridis normatif. Alasan yuridis normatif. Bentar. Karena alasan yuridis normatif dan formal yuridis ya. Ada sebagian hukum Islam yang sudah dipositifkan oleh negara kita. Seperti hukum perkawinan, zakat, waris. Silakan jenengan lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Alasan yang kedua karena alasan konstitusional. Ada di dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 1945 berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang berikutnya karena alasan ilmiah. Alasan ilmiah hukum Islam ini harus ada yang dipositifkan di negara kita, termasuk seperti tadi yang saya sampaikan, perkawinan, waris, hibah, wakaf itu sudah dipositifkan, artinya sudah dibukukan berupa kompilasi hukum Islam. Ya memang secara ilmiah ada beberapa hukum Islam yang belum dipositifkan, seperti hukum pidana Islam, potong tangan, itu tidak bisa karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi yang hanya bisa dipositifkan itu hanya seputar hukum keluarga ya, hukum keluarga. Hukum keluarga itu yang meliputi hukum privat seperti hukum waris, hibah, wakaf. Tapi terkait dengan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana pencurian kemudian menggunakan sanksi hukum Islam, ini tidak bisa diterapkan di negara kita. Karena alasannya bertentangan dengan hak asasi manusia. Alasan sejarah, yang kedua alasan sejarah. Dengan alasan sejarah di perguruan tinggi fakultas hukum yang didirikan oleh Belanda diajarkan hukum Islam.
atau namanya Mohammedan Rights ya, Mohammedan Rights itu namanya. Artinya hukum Islam ini sudah diterapkan di waktu masa Belanda tersebut. Kemudian alasan sejarah berikutnya adalah tradisi ini dilanjutkan oleh Fakultas Hukum yang didirikan di Indonesia Merdeka sampai sekarang ya. Jadi Fakultas Hukum harus ada hukum Islam. Tidak hanya untuk pengetahuan saja. Ya memang penting, apalagi nanti kalau jenengan sebagai seorang lawyer tapi tidak paham hukum Islam kan repot. Karena di pengadilan agama ini kan dasar yang dipakai oleh majelis hakim itu adalah termasuk fikih waris, fikih munakahah, fikih tentang perkawinan, dan fikih-fikih hibah, fikih zakat, dan lain sebagainya. Alasan yang kedua, kenapa hukum Islam ini diajarkan di Fakultas Hukum, alasan yang kedua adalah karena alasan penduduk. Menurut sensus, hampir 90% penduduk negara Republik Indonesia mayoritas beragama Islam. Mayoritas manusia yang mendiami Kepulauan Nusantara ini adalah pemeluk agama Islam. Silakan jenengan cek. Ini ada bukunya ya, ada buku hukum Islam yang membahas tentang ini yang saya sampaikan. Silakan jenengan monggo di perpustakaan Fakultas Hukum ada tentang hukum Islam. Kemudian yang berikutnya karena alasan yuridis. Di tanah air kita hukum Islam berlaku ya, baik secara normatif ataupun secara formal yuridis. Secara normatif tadi sudah kami sampaikan, seperti secara tidak langsung jenengan sudah melakukan hukum Islam. Ini bagi yang beragama Islam. Seperti jenengan melakukan sholat, zakat, walaupun toh itu tidak dipositifkan oleh negara. Tapi secara tidak langsung, secara normatif jenengan melakukan hukum Islam. Termasuk jenengan bayar zakat, itu sudah mengamalkan sebenarnya. Normatif seperti sholat, puasa, zakat, haji ya. Bagi yang mampu, hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan bersifat normatif. Bersifat normatif itu berarti hablum minallah. Hubungan jenengan kepada Allah. Kalau secara formal yuridis, ini bisa dikatakan hablum minan nas. Adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, termasuk hukum keluarga. Hubungan manusia dengan manusia yang lain itu ya seperti apa itu waris, kemudian hibah, utang piutang, muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Kemudian lanjutan formal yuridis itu seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum wakaf, hukum zakat. Kalau yang secara normatif seperti apa itu haji, zakat, sholat ya, atau disebut dengan fikih ibadah. Yang berikutnya karena alasan konstitusional. Di dalam bab atau di bawah bab agama ya, dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ya, 1945 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Seperti keputusan di pengadilan agama juga itu kan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, maka hukum Islam ini harus diajarkan, disampaikan di fakultas, di semua fakultas hukum. Ya, tidak hanya di UNISKA, semua fakultas hukum harus disampaikan hukum Islam. Tidak hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi juga harus diamalkan oleh mereka yang beragama Islam. Kemudian alasan yang berikutnya karena ilmiah ya, alasan ilmiah. Hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah oleh orang-orang non-muslim pada waktu itu. Orang barat non-muslim atau yang biasa disebut orientalis mempelajari hukum Islam. Yang mempelajari hukum Islam, silakan jenengan cek di negara-negara Eropa, negara barat. Itu tidak hanya orang muslim saja, ternyata non-muslim pun atau ghairu muslim, non-muslim juga mempelajari tentang hukum Islam. Maksud dan tujuannya silakan nanti kita kaji secara bersama-sama. Kemudian untuk referensi apa yang saya sampaikan tadi, saya mengutip ya atau mengiblat yaitu dari hukum Islam yang dikarang oleh Profesor Haji Muhammad Daud Ali Esa, dan juga kami mengutip dari Dr. Hajah Reni Supriyatni, pengantar hukum Islam,
dan juga kami mengutip dari kitab fikih ya, kitab fikih seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab yang dikarang oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno, ulama-ulama zaman dahulu ya, seperti ulama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan imam-imam yang lainnya, termasuk imam 4 mazhab. Ya, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti untuk semester 2 A1 ya, kami persilakan untuk absen di YouTube ya. Karena ini saya rekod, nanti akan kami upload di YouTube kami. Silakan nanti jenengan ngisi absen di kolom komentar YouTube saya. Silakan tulis nama lengkap, kemudian NPM, dan nanti akan saya kopas, akan kami copy paste, akan kami pindah, kami salin di absen yang dari Fakultas Hukum Universitas Kediri. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Ketua kelas 2A1. Kalau ada pertanyaan silakan nanti boleh tanya di WA ya, lewat WA boleh. Karena ini saya berada di pengadilan, enggak. Mohon maaf nggih, Mbak nggih. Yang penting kita bisa kuliah seperti itu nggih. Ini ya, Pak. Ya, Pak. Wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong videonya diaktifkan, akan kami foto nggih. Videonya diaktifkan nanti biar tampak di layar atau di laptop saya. Videonya kurang aktif. Apa bisa lumbat ya? Jadi biar tampak atau kelihatan siapa yang sudah mandi atau yang belum mandi. Oke, sampun. Terima kasih.